Jadi saya sampaikan rekan-rekan media bahwa tujuan dari pertemuan kita kali ini adalah untuk menyampaikan beberapa klarifikasi dan juga bantahan dan juga akan memberikan deskripsi terkait beberapa informasi-informasi yang sempat di media viral segala macam terkait dengan beberapa hal dalam data terkait perikanan, kelautan dan segala macam. Ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasi. Yang pertama, ada tuduhan, ada penyampaian bahwa Ibu Menteri berbohong terkait data stok, kajian stok assessment tahun 2015. Kemudian 2016 juga katanya bohong, ada tuduhan seperti itu. Kemudian ada lagi informasi juga yang menyebar viral kemana-mana mengatakan bahwa beberapa data-data dari BPS, misalnya nilai tukar nelayan, nilai tukar usaha perikanan, itu juga bohong atau salah informasinya, sehingga perlu diklarifikasi. Ada lagi selentingan dari beberapa pihak yang mengklaim bahwa pemanfaatan troll atau alat cantrang itu ramah lingkungan. Kemudian ada lagi beberapa hal lainnya yang mungkin ini bisa menyesatkan dan juga bisa membuat nanti misleading dalam penyampaian informasi dan juga tata kelola kelautan dan perikanan. Untuk itu pada hari ini kita akan melakukan beberapa klarifikasi, kemudian akan menyampaikan beberapa hal deskripsi terkait hal tersebut. Kemudian pada akhirnya nanti juga akan ada kesempatan kepada Bapak Dirjen Perikanan Tangkap juga untuk menyampaikan status kapal kita yang ada di Indonesia saat ini, ya, kapal-kapal ikan kita yang sudah diukur ulang. Jadi saya mulai dengan penyampaian pertama. Stock assessment ini adalah satu model untuk pengelolaan berbasis wilayah, yaitu stock dan fisheries. Jadi dalam stock assessment yang dilakukan itu kita melakukan banyak pendekatan. Ada beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu survei menggunakan kapal riset. Kemudian ada observer juga yang kita bekerja bersama-sama. Kemudian ada pencacahan data di pos pendataan. Kemudian kita juga menggunakan data satelit dan data hidroakustik. Hasilnya inilah yang merupakan satu hasil data yang dilakukan di lingkup BRSDM. Kemudian selanjutnya data ini dipresentasikan, didiskusikan baik metodologi maupun hasilnya di depan Komnas Kajiskan, yaitu Komnas Komite Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan. Setelah dari Komnas Kajiskan mereview, kemudian membahas itu, kemudian Komnas Kajiskan memberikan rekomendasi kepada Menteri supaya nanti Menteri ini bisa mengeluarkan jumlah dan status stok maksimum sustainable yield kita pada tahun-tahun tertentu. Jadi itu prosesnya. Sehingga kalau ada pertanyaan bahwa Ibu Menteri berbohong atau mengarang-arang terkait stock assessment, itu salah besar. Jadi saya lanjut saja. Di sini digambarkan bahwa lanjut. Nah, ini dari survei akustik yang kita lakukan, ini rutenya seperti ini. Jadi untuk 2016 itu ada sekitar 240 hari kita di lapangan melakukan survei, pengambilan berbagai data dan informasi, yang kemudian hasilnya inilah yang diantisipasi dimasukkan dalam kajian stok. Apa hasilnya? Itu tahun 2015 itu. Jadi kita lihat dari 97 ini ada perubahan di sini. Kemudian pada 2011 itu 6,5, kemudian 2013 7,31, kemudian 2015 9,931, kemudian pada tahun 2016 itu 12,541. Jadi data yang 2016 ini diumumkan di 2017. Data yang di 2015 diumumkan di 2016. Model yang kita gunakan itu adalah, kalau di sini banyak menggunakan statistik, di sini dikembangkan lagi misalnya hidroakustik dan surplus model production untuk memastikan hal tersebut. Jadi sekali lagi ini menggambarkan status terkini stok assessment kita.
Ini perkembangan dari tahun ke tahun kalau kita mau lihat. Jadi sumber-sumber data resmi pemerintah, karena pemerintah itu melakukan kajian stok setiap secara berkala. Dimana ini hasil-hasilnya di tahun 97 ada bukunya, tahun 99 ada keputusan menterinya, 2001, 2005, dan inilah yang terakhir draftnya sementara kita siapkan. Lanjut. Nah, dari hasil deskripsi dibandingkan dengan tahun lalu, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hasil stok yang kita dapatkan itu ada 12,541 juta ton, di mana dari 11 WPP kita itu menunjukkan peningkatan di 9 dari 11 WPP. Ada 2 area yang mengalami penurunan. Kenapa penurunan? Ini mungkin perlu dianalisis lebih lanjut. Tapi dugaan kemungkinan itu terkait juga dengan masih maraknya praktek IUU fishing. Jadi kalau kita misalnya menggunakan satelit, menggunakan sistem informasi yang lebih intensif, pada area-area ini masih bisa kita melihat banyak kapal-kapal asing di perbatasan yang ingin masuk. Kemudian kalau kita lihat di Arafura ini terjadi perbaikan sumber daya yang cukup signifikan, tinggi. Kemudian ada 600 ini juga di 715. Kemudian berurut-urut ada di situ 717 juga meningkat. Jadi ini gambaran kalau kita membandingkan antara hasil agregat stok tahun 2000 yang terakhir ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kalau kita lihat ini perkembangannya seperti itu. Sehingga posisi statement pertama adalah kami membantah tudingan yang mengatakan bahwa Ibu Menteri berbohong atau Ibu Menteri mengarang-arang data stock assessment. Itu justru berdasar dari hasil kajian intensif yang dilakukan dalam proses-proses yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi kita tidak mengarang-arang, dan hasil yang ada ini itulah yang kita sampaikan. Sedang menegaskan kembali bahwa Komisi Nasional ini adalah komisi yang memang diamanahkan di undang-undang dan dibentuk oleh Kepmen melalui menteri. Anggotanya adalah orang-orang yang memang dianggap profesional, ya, dari ilmuwan yang ada di lembaga penelitian, perguruan tinggi maupun juga dari kementerian. Jadi lembaga ini berusaha mencoba secara objektif mengevaluasi harapannya dari waktu ke waktu itu kondisi sumber daya kita. Apakah sumber daya kita ini semakin sehat atau tidak? Apakah memang menjadi recovery akibat dari kebijakan-kebijakan yang diambil, atau sebaliknya, apakah kebijakan-kebijakan yang diambil tersebut malah merugikan sumber daya? Dan itu yang kita kaji. Jadi pengaruh dua hal itu. Nah, secara umum saya sudah disampaikan bahwa memang sumber daya kita ini yang kita kaji itu wilayah per wilayah itu sudah WPP. Jadi tidak secara nasional demikian, karena karakteristik wilayah kita itu berbeda satu dari yang lain. Kalau FAO ini membagi menjadi 2, kita kemudian kembangkan lagi dari 2 menjadi 11 wilayah. Nah, sehingga kita bisa lebih rinci, ya, mengamati perkembangan yang ada. Nah, sudah disampaikan bahwa memang secara agregat ada peningkatan. Dan tadi ada juga data yang menunjukkan bahwa di bagian wilayah tertentu itu menjadi perbaikan, dan di wilayah lain masih mengalami kondisi yang agak memburuk, ya. Nah, namun saya kira detailnya itu nanti Bapak Ibu bisa lihat, karena pengkajian sumber daya ikan ini ada ilmunya sendiri, ada sains, ya, berbasis sains dengan metodologi yang sudah established di kalangan masyarakat yang memang bergelut di bidang. Jadi kita mencoba memanfaatkan data terbaik yang tersedia, the best available data. Kemudian kita coba terapkan metodologi yang terbaik yang available saat ini, best metodologi.
Jadi kombinasi itu yang kita coba. Nah, dari waktu ke waktu metodologi ini berkembang tentunya, dan dari waktu ke waktu kualitas data yang kita kumpulkan juga makin berbaik. Oleh karena itu sebenarnya tidak mengherankan terjadinya perubahan-perubahan dari waktu ke waktu nilai asesmen ini. Ya. Nanti kita berharap bahwa makin lama penilaian ini makin akurat, dan kami yakin bahwa penilaian tersebut makin lama makin membaik. Mungkin itu Komnas Kadiskan sudah menyampaikan tentang stok ikan, dan kemudian kita sudah tahu nilai tukar nelayan maupun nilai tukar usaha nelayan ya, MTUN maupun MTN itu meningkat, dan karena itu sekarang kita mesti mengatur gitu ya, mengatur bagaimana tata kelola perikanan ke depan. Tadi disampaikan bahwa kita punya total kapal. Ya. Kita punya total kapal seperti ini ya, saudara sekalian. Kapal di Indonesia sekitar 566.000 ya, kalau kita perhatikan angkanya itu. Tetapi yang di atas 30 GT itu hanya yang warnanya biru ya, sekitar 3.800. Kemudian kapal asing 1.132. Nah, dengan stok ikan yang ada di Indonesia 12,541 juta ton, maka kita mesti mengatur bagaimana populasi ikan tadi ya, populasi ikan tadi di setiap BPP itu bagaimana, dan kira-kira effortnya bagaimana. Ini adalah effortnya, jadi tadi stok ikan sudah ada, sekarang kapalnya bagaimana, ini komposisinya. Kalau melihat komposisi seperti ini, maka mayoritas ini adalah kapal-kapal artisanal, kapal-kapal pesisir yang bergerak sampai ke 12 mil saja. Yang di atas 30 GT ini yang bergerak di atas 12 mil ya. Mereka punya kapasitas sampai ke set ini. Nah, kapal-kapal asing jumlahnya hanya 1.132 dan berakhir di 2015. Karena sebelumnya kapal-kapal asing sempat melonjak sampai 4.000 kapal di tahun 2004, 2006 itu 2006 ya, itu sampai ke atas angka 4.000. Kemudian menurun dan terakhir 1.132 sama sekali total berhenti. Ini ada perkembangannya. Dari kapal-kapal tadi, maka berapa produksinya? Ini adalah produksinya. Kita bisa membandingkan apa yang didapat oleh Komnas Kadiskan tadi dengan effort yang kita lakukan. Tahun 2014 posisinya adalah 7,73 dan produksi kita adalah 6 juta ton. Sehingga kalau kita lihat seperti ini, komposisinya kira-kira sekitar 80 sampai di atas 80%. Posisi stok ikan akan membaik. Padahal tanggapannya kalau kita lihat effortnya ini rata ya, rata. Kita bisa melakukan pengaturan sehingga kapal-kapal yang tersebar di seluruh Indonesia tetap mempunyai kapasitas tangkap yang sama. Nah, dengan ikan yang semakin banyak, maka produktivitasnya naik. Anda bisa melihat kenaikan ini tidak didukung oleh kenaikan jumlah kapal. Artinya apa? Kapalnya sama, tetapi produktivitasnya naik. Ya, terjadi produktivitas yang meningkat dari kapal-kapal yang kita miliki. Kenapa? Karena stok ikannya meningkat. Nah, stok ikan meningkat sehingga upaya untuk mencari ikan itu lebih mudah. Dia tidak perlu lagi jauh ke tengah laut. Produktivitasnya meningkat. Sehingga target tahun ini 7,8 insya Allah akan bisa tercapai. Kembali ke tadi yang pertama. Nah, dari 566.000 kapal ternyata kami sudah mulai melakukan pengukuran ulang. Total di atas 5 GT adalah 126.000 kapal. Dari situ sebagian sudah diukur ulang, sudah selesai diukur ulang, itu ada 15.800 yang sudah selesai. Ini data dari perhubungan laut. Dan ternyata estimasinya 50% di sini pusat, 7 di sekitar 8.000 adalah izin daerah. Dari 8.188 ini markdown ya, dari kapal-kapalnya mark. Jadi kita punya potensi untuk memperoleh PNBP lebih tinggi karena banyak kapal-kapal yang markdown. Nah, dari sini kita menargetkan SIO ternyata ada 2.113 kapal ukur ulang 1.572. Nah, sehingga tadi jumlah sebelumnya terus sebelumnya. Nah, jumlah 3.833 kita punya potensi untuk ditambah dengan 1.000 terus 572. Jadi sebetulnya kapal-kapal di atas 30 GT ini bergerak naik ke atas, bukan karena terjadi penambahan kapal, tetapi karena pengukuran ulang.
Ya, jadi pengumpulan ulang yang tadinya dibuat 30 cm setelah diukur ulang ya kapalnya besar-besar. Nah ini yang kita sampaikan. Estimasi produksi kapal ukur ulang ada sekitar 219.000 ton totalnya. Sehingga kita berpikir bahwa peningkatan produksi itu bukan hanya karena produktivitasnya naik, tetapi juga karena memang pencatatannya lebih bagus. Ya, kembali ke produksi tadi. Nah, naiknya 6,35 ke 70,8 bukan hanya produktivitas, tetapi karena memang sistem pencatatannya lebih bagus. Karena apa? Karena kapal-kapalnya yang tadinya di bawah 30 cm menjadi di atas 30 cm. Ya, terus baik tadi. Nah, ini ya. Jadi ada 1.572 yang sudah diukur ulang. Dari 8.000 sudah 1.572 tercatat. Berarti masih ada potensi sekitar 5.000 kapal ya. 5.500 kapal yang bisa kita kejar lagi untuk bisa mendapat angka yang lebih tinggi. Sehingga komposisi armada akan kita mulai atur per BPP-nya bagaimana. Nah dari sini next, berapa PNBP yang diperoleh? Nah kalau dikatakan ada isu PNBP-nya menurun dan seterusnya, ternyata jawabannya adalah tidak. Ini ya, ini adalah perkembangan PNBP mulai tahun 2003. Ini agak meningkat mendekati 300 miliar itu karena ada lisensi di sini. Jadi kapal-kapal asing. Ini kontribusinya adalah murni karena banyak kapal-kapal asing. Sampai ke 2014 dan totalnya kapal asing berhenti di sini. Ini adalah kekuatan lokal. Ya, kekuatan lokal. Kemarin 2015 sempat berhenti sekali karena memang belum recover dan markdownnya belum tampak. Nah sekarang tahun 2016 markdown sudah mulai tampak, kapal-kapal di atas 30 cm sudah mulai tampak, maka kita targetkan tinggi. Ya, jadi insya Allah ini sekarang dengan kita mulai dari perizinan dan sebagainya, sekarang sudah lebih dari 135 ya, M. Ini data belum update, ya bukan 61, tetapi sekitar 135 M sudah tercapai dalam kemarin. Sehingga kami masih punya stok 5.000 kapal, insya Allah mudah-mudahan dalam 6 bulan ini mendekati ke angka 900 bisa tercapai. Saya rasa itu dari saya mengenai perizinan, dan kami sekarang sudah mulai meneliti kembali. Ada total 162 perusahaan, ya, ada dari 162 perusahaan atau pribadi yang kapalnya di atas 10 unit. Ada satu perusahaan yang kapalnya jumlahnya ada hampir 200 kapal. Ya, jadi kalau dibilang kata perikanan tidak membaik, sama sekali tidak. Karena saya memperhatikan dari 2014 ke belakang ini kapal-kapal lokal meningkat pesat. Ya, terjadi peningkatan kapal-kapal lokal. Satu perusahaan ada 200 kapal, ada satu perusahaan lagi 150 kapal. Ukurannya di atas 30 cm semuanya. Ada yang 60, ada yang 90, ada 150. Jadi rata-rata besar. Nah, dengan begitu sebetulnya armada perikanan kapal kita ini sudah cukup membaik ya. Dulu tidak tampak di permukaan, sekarang setelah kita tinjau lebih dalam lagi semuanya sudah tampak. Tinggal sekarang kami memberikan data ini kepada Menteri Keuangan. Karena apakah cocok dengan jumlah kapal 200, berapa jumlah pajak yang dibayar? Tentu saja kami dapat target dari Menteri Keuangan untuk menaikkan target PPH maupun PPN dari kapal-kapal perikanan ini, sektor perikanan yang baru di bawah 1%. Sekarang insya Allah dengan armada kapal yang kita miliki saat ini, rasanya pajak akan segera meningkat ya disampaikan dari dunia. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Ramadan telah memberikan kesempatan kepada kami bahwa ketidakpercayaan angka terhadap lembaga yang kita percaya salah satu sebagai penghasil data utama itu juga menjadi bagian yang harus kami respon. Oleh karena itu sebenarnya tidak semata-mata karena Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diterima, tetapi adalah kredibilitas BPS. Saya ingin menyampaikan bahwa kalau dalam perikanan tadi ada Kajiskan yang selalu mengawasi bagaimana data-data perikanan yang diperlukan dengan konvensi. Di BPS juga ada, ya di bawah undang-undang, dalam undang-undang ada yang namanya forum masyarakat statistik, ya itu yang terdiri dari pakar-pakar juga dari perguruan tinggi, praktisi dan sebagainya yang selalu mengawasi kualitas data BPS. Ketika data itu ada dalam tanda kutip berkesimpulan ketidakpercayaan masyarakat terhadap data BPS, maka BPS akan dipanggil oleh forum masyarakat statistik untuk menjelaskan. Kemudian ujungnya kalau memang itu
ada konsistensi yang tidak benar, maka akan ada rekomendasi yang disampaikan kepada BPS. Bahkan terakhir FMS ini telah memberikan rekomendasi terkait dengan data produksi kepada Presiden, sehingga BPS selama 1 tahun yang lalu sudah tidak merilis angka produksi terlebih dahulu, menunggu metodologi yang baik dan benar. Ini yang sudah kita lakukan. Kemudian pada data nilai tukar ini, ya, slide berikutnya, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa nilai tukar petani secara keseluruhan yang sebagai satu sektor atau kategori pada tahun 2017 ini bulan Mei, ya, itu memang masih secara surat gabungan mulai dari tanaman pangan, hortikultura dan sebagainya, itu pada bulan Mei 100,15, ya, di sini tidak ada angkanya. Kemudian pada bulan April bulan yang lalu itu adalah 100,01. Masih menunjukkan angka yang lebih dari 100. Apa artinya? Nilai tukar petani ini adalah indikasi kesejahteraan relatif, ya, relatif dari para petani yang menjadi target survei kita, ya. Secara umum digambarkan seperti itu. Ketika angka itu lebih dari 100, ini menunjukkan bahwa kesejahteraan petani itu adalah baik. Kemudian dari pertanian itu sendiri dipecah menjadi 6 subsektor. Yang pertama tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan yang terakhir adalah perikanan. 2014 yang lalu atau sebelumnya katakanlah bahwa nilai tukar perikanan itu belum dipecah, masih menjadi satu nilai tukar perikanan, dan karena kebutuhan yang mendasar untuk kebijakan maka dipecah menjadi nilai tukar perikanan nelayan dan juga pembudidaya ikan dengan menambah sampel. Karena kalau sampelnya tidak tercukupi maka tidak bisa dilakukan pemecahan ini. Kita lihat hasilnya Bapak Ibu sekalian bahwa kalau kita lihat di perikanan, ya, ini nilai tukarnya, ya, bukan nilai tukar usahanya, ya. Ini nilai tukar artinya indeks yang diterima yang mencerminkan harga produksi petani. Kalau dalam ini ada harga produk ikan, ya. Sementara pembaginya adalah indeks yang dibayar. Itu adalah merupakan indikasi harga, relatif harga, yaitu harga untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk kebutuhan usaha. Oleh karena itu, ketika nilai tukar petani atau nilai tukar nelayan didefinisikan sebagai indeks yang diterima dibagi dengan indeks yang dibayar, ketika lebih dari 100 ini menunjukkan adanya perbaikan. Nah, kita pecah menjadi dua, nelayan dan pembudidaya ikan. Ini ada dua yang berbeda, ya. Yang pertama di atas 100, yang kedua di bawah 100. Artinya nelayan ini ada perbaikan kesejahteraan, baik itu di bulan April maupun bulan Mei. Sementara pembudidaya ini ada penurunan kesejahteraan karena di bawah 100. Tapi kalau nanti kita bedah lagi, ya, pada slide berikutnya, ya, ini kalau kita lihat trennya selama 4 tahun terakhir, ya. Pada tahun 2017, ya, nilai tukar perikanan, ya, ini menunjukkan di atas tahun-tahun sebelumnya, mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dibandingkan dengan 2014, 2015, kemudian juga dibandingkan dengan 2016. Ya. Ini kelihatan lebih tinggi dibandingkan 5 bulan pertama selama 4 tahun belakangan ini. Ya. Kita lihat di sini komponennya. Di 5 bulan pertama 2017, indeks yang diterima, ya, tadi cerminan dari harga produksi dari para nelayan itu adalah 128,98, sementara indeks yang dibayar ini terdiri dari dua sebenarnya, dibayar untuk ongkos usaha pertaniannya dan juga dibayar untuk kebutuhan daripada nelayan itu sendiri. Kemudian juga ini adalah inflasi perdesaan, ya. Nanti ketika kita menghilangkan atau tidak memasukkan indeks yang dibayar untuk kebutuhan rumah tangga pertanian, maka itu yang dimakan dengan nilai tukar usaha pertanian. Ini adalah inflasi pedesaan, ya, seperti yang ada di kemarin terakhir ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan inflasi yang selalu dirilis oleh BPS, ya, kita tidak selalu merilis secara rutin juga tadi, ya. Nah, rilis untuk daerah perkotaan, ya, di bulan Januari memang fluktuasinya tidak selalu sama seperti ini, ya. Untuk inflasi pada bulan Januari
ya, kalau pedesaan 0,79, tetapi kalau untuk perkotaan 0,97 ya, 0,97 dan seterusnya. Nanti data itu sudah ada di BPS, tadi yang bilang yang untuk pedesaan saja. Ya, lanjut. Di berikutnya ini adalah nilai tukar untuk nelayan di bulan Mei ya. Kita lihat dari bulan ke bulan menunjukkan adanya kenaikan ya. Ini untuk nelayan. Nelayan ini adalah perikanan tangkap, indikasi dari perikanan tangkap ya. Jadi siapa yang didata untuk mendapatkan angka ini ya, itu adalah usaha rumah tangga perikanan tangkap ya, yang menggunakan kapal-kapal bermotor, kapal tidak bermotor. Usaha rumah tangga, bukan usaha besar ya, usaha rumah tangga. Kita lihat di sini sekali lagi bahwa nilai tukar untuk nelayan yang tadi kalau kita pecah adalah lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tukar budidaya. Baik itu indeks yang diterimanya, tetapi indeks yang dibayarnya sebenarnya relatif hampir sama dengan indeks yang dibayar untuk budidaya ya. Sehingga hasilnya kita lihat ini jauh di atas angka-angka pada 3 tahun sebelumnya ya. Jadi 2017 mulai Januari, Februari, Maret, April nilai tukar untuk nelayan atau perikanan tangkap ini adalah lebih tinggi dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya. Ya, selanjutnya yang budidaya, Bapak Ibu sekalian, ini ternyata berbalik. Kalau tadi lebih tinggi untuk budidaya, ini yang pada tahun 2017 ternyata semuanya rendah. Nah, ini yang juga menjadi perhatian kita semua. Ini lebih disebabkan pada indeks yang diterima yang relatif kecil. Sementara indeks yang dibayar ini adalah relatif sama dengan perikanan tangkap tadi. Ya. Sehingga sekali lagi hasilnya menjadi di bawah 100. Ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan untuk perikanan budidaya ini memburuk. Tapi kalau kita bedah lagi, ya, coba slide berikutnya. Coba kita bedah lagi. Dengan kita mengeluarkan biaya hidup rumah tangga, sehingga yang dimasukkan di sini adalah indeks yang diterima untuk produksi perikanannya dibagi dengan indeks yang dibayar untuk ongkos produksinya. Ya. Ini terlihat sekali, Bapak sekalian. Ya. Kalau yang atas ini adalah indeks untuk nilai tukar usaha perikanan. Ya. Nilai tukar. Sementara yang bawah, ya, ini adalah indeks untuk nilai tukarnya, ya, bukan usahanya. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi untuk rumah tangga, ya, indeks konsumsi rumah tangga. Terlihat sekali ya, dari 103 menjadi 114 setelah kita keluarkan. Ya, berikutnya, kalau kita lihat untuk nilai tukar usaha nelayan, ya, ini nelayan tangkapnya, trennya terus meningkat, ya, yaitu malah 121. Ini adalah usahanya dengan mengeluarkan konsumsi untuk kebutuhan rumah tangganya. Ya, dari tahun ke tahun terus meningkat. Kalau dibandingkan dengan apa yang nilai tukar secara keseluruhan, maka ada di bawah dari semua ya, nilai tukar untuk usahanya. Ya, itu kelihatan sekali. Kemudian kita lihat selanjutnya untuk yang budidaya. Nah, walaupun nilai tukar secara keseluruhan itu di bawah 100, sekali lagi nilai tukar usaha perikanan budidaya semuanya di atas 100. Artinya untuk berusaha mereka masih ada perbaikan antara produksi atau harga yang diterima dibandingkan dengan ongkos untuk produksinya. Yang menyebabkan di bawah 100 ini lebih disebabkan karena konsumsi di luar untuk usaha tadi. Jadi konsumsi rumah tangga ini disebabkan salah satunya adalah karena terjadinya inflasi pedesaan, sehingga pembaginya indeks yang harus dibayar ketika memasukkan kebutuhan rumah tangga menjadi lebih besar. Nilai tukarnya menjadi di bawah 100. Tapi sekali lagi ketika kita keluarkan ya, kebutuhan rumah tangganya, maka indeksnya semuanya bisa kita lihat selalu di atas 100. Bahkan pada periode 2017 ini 4 bulan terakhir adalah yang tertinggi juga dibandingkan dengan periode tahun-tahun sebelumnya di 5 bulan pertama 3 tahun sebelumnya. Ya, saya kira sudah selesai. Barangkali itu yang berita-berita tentang Menteri Susi membuat kebohongan publik. Data itu sekarang kalian bisa lihat bahwa saya ya tidak pakai data bohong, datanya ya di BPS.
Susi Pujiastuti itu Menteri Kelautan dan Perikanan, pejabat negara. Tidak boleh bicara tentang data, dasarnya katanya. Kalau kata itu belum terpublish, saya dalam wawancara Metro TV saja saya bicara, ini baru inisial informasi yang tidak bisa saya quote karena Kajiskan belum mengumumkan. Itu dalam wawancara saya jelas ngomong. Dan ternyata hasilnya kan sama. Walaupun memang itu general memang naik, tapi beberapa wilayah itu alert merah. Itu menandakan, contoh mungkin pasti Pak Salih tadi menerangkan kenapa di atas Sorong itu merah, padahal di situ tidak ada nelayan, orang pun jarang sekali penduduknya di sana. Karena apa? Karena pencurian dari Filipina masuk ke situ. Banyak kapal-kapal dari Filipina sekarang tidak banyak masuk sebelah sini, takut misalnya sebelah sana. Yaitu tadi persoalan lagi kembali, illegal fishing itu tidak akan pernah selesai. Tangkap sini, geser sana, tawasin sana, geser lagi sini. Nah itu selalu begitu, namanya juga pencuri. Gitu. Ya, jadi kalau kita anggap pencurian ikan itu selesai, nggak bisa, kecuali Filipina dan semua wilayah lainnya sudah banyak lagi ikannya. Tapi mereka memang punya jumlah kapal lebih gede daripada wilayah lautnya. Ya, tentunya itu saja, saya cuma ingin mengkonfirmasi bahwa saya selama bekerja di KKP ini nggak pernah membuat statement publik yang datanya itu mengada-ada atau bohong, apalagi sebagai pejabat publik melakukan kebohongan, masyarakat bisa lakukan class action, bukan cuma dipecat sama presiden, tapi juga bisa di class action oleh masyarakat. Karena sebagai pejabat publik saya melakukan kebohongan, jadi saya mohon kepada penyebar berita yang berdiskusi katanya membuat data-data bohong, ya tuntut saya kalau memang betul. Tapi selama ini, selama saya ingat, saya tidak pernah membuat statement apapun yang intinya membuat dasar kebohongan publik itu tidak ada. Yang kedua adalah bahwa kita sebagai pemerintah itu mencoba terus memperbaiki daripada dunia perikanan dan kelautan. Budidaya kita perbaiki, perikanan tangkap kita perbaiki. Budidaya yang rumput laut memang kadang-kadang ada kesulitan. Tahun kemarin karena banyak hujan, makanya turunnya drastis. PDB kita pun turun drastis karena garam pun sama. Karena musim hujan, terus garam pun produksinya berkurang. Tapi tahun ini sudah kembali pulih dan sudah bagus lagi.